Hai sobat gue semuanya, dimanapun kau berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tentunya masih dalam edukasi-edukasi seputar kehidupan dan juga cinta sob, bersama dengan kreator gaul. Oke sobat, seperti yang pernah saya katakan di konten saya yang lalu, bahwa selama bulan Ramadan ini saya tidak akan membahas tentang cinta dulu ya. Jadi kita bahas tentang tema yang lain sobat. Begini sobat, saya yakin kamu semuanya pasti akan senang jika di dalam sebuah pergaulan, kamu adalah seseorang yang sangat dirindukan kehadirannya oleh teman-teman kamu, oleh komunitas kamu, oleh orang-orang di lingkungan kamu, dan teman-teman di organisasi kamu. Dan kamu juga akan merasakan nilai plus saat kamu menjadi orang yang merasa dipentingkan di dalam komunitas kamu, organisasi kamu, dan yang lainnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya sih agar supaya kehadiran kamu, keberadaan kamu di komunitas kamu maupun di organisasi kamu itu menjadi prioritas utama bagi teman-teman kamu? Hal itu yang akan saya bahas di video saya kali ini, sob. Untuk bisa menjadi seseorang yang diprioritaskan di dalam organisasi kamu maupun di komunitas kamu, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus mempunyai talenta yang patut diperhitungkan oleh teman-teman kamu, sobat. Istilahnya multi talenta lah. Kenapa? Biasanya seseorang dengan karakter multi talenta itu dia akan sangat dibutuhkan oleh teman-teman di sekitar kamu, di organisasi kamu maupun di komunitas kamu. Pengalaman-pengalaman dari seseorang yang punya talenta banyak itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Dari situlah saya menyimpulkan bahwa hal pertama yang harus kamu lakukan ketika kamu ingin agar supaya diprioritaskan dalam komunitas kamu, dalam hubungan kamu, dalam organisasi kamu, jadilah seseorang yang multi talenta. Kuasailah banyak skill yang sekiranya bermanfaat untuk kamu tularkan kepada mereka yang membutuhkan di komunitas kamu maupun di organisasi kamu. Dengan hal ini, kamu bisa menjadi orang yang dibutuhkan kehadirannya di tengah-tengah mereka, sobat. Hal kedua yang harus kamu lakukan agar supaya kamu menjadi pribadi yang menyenangkan, menjadi pribadi yang tidak membosankan di komunitas kamu maupun di organisasi kamu, jadilah seseorang yang banyak mendengar. Dan seandainya pun kamu harus memberikan solusi, berikanlah solusi yang sekiranya bisa menjadi pemecah problem yang terjadi di organisasi kamu maupun di komunitas kamu, sob. Kenapa saya sarankan agar kamu banyak mendengar daripada kamu harus banyak bicara? Sobat, kamu sendiri pastinya merasakan seandainya ada teman kamu yang sedang ngobrol sama kamu, sementara dia itu tidak mau dipotong pembicaraannya, tidak menghargai ketika kamu lagi berbicara, dia main potong saja. Rasanya bagaimana, sob? Pasti kamu juga sebel dengan teman yang seperti ini. Begitupun juga dengan teman yang lain terhadap kamu. Kalau kamu banyak bicara tanpa memperdulikan teman, kamu asal potong ketika teman lagi berbicara, teman pun juga akan sebel dengan kamu, sob. Teman juga akan tidak mau berbicara sama kamu karena kamu orang yang menyebarkan, suka memotong pembicaraan, tidak mau mendengarkan. Kamu akan dinilai sebagai seorang yang egois. Maka dari itu, saran saya, seandainya kamu ingin diprioritaskan di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah komunitas, di sekitar lingkungan kamu, jadilah orang yang banyak mendengar. Dan kalaupun harus memberikan solusi, berikanlah solusi yang sekiranya bisa menjadi pemecah problem yang terjadi di komunitas kamu maupun di organisasi kamu, sob. Mohon maaf ya, ini suaranya agak pelan dikarenakan keluarga saya sudah tidur semua, sobat, dan kalau seperti biasanya keras gitu, takutnya mengganggu. Jadi kalau memang suaranya nanti pelan, saya minta maaf.
Hal ketiga yang bisa kamu lakukan ketika kamu ingin agar supaya kehadiran kamu itu menjadi prioritas utama di komunitas kamu maupun di organisasi kamu dan banyak dirindukan oleh mereka kehadiran kamu, jadikanlah seseorang yang kehadirannya itu dibutuhkan. Maksudnya, ya, buatlah mereka itu rindu dengan kehadiran kamu, dengan kata-kata bijak kamu, dengan solusi-solusi yang mungkin bisa kamu keluarkan di saat mereka butuh solusi untuk problem mereka, dan juga di saat mereka membutuhkan mungkin satu ilmu untuk mungkin sekedar mereka ingin tahu ataupun mereka ingin kuasai, kamu bisa memberikannya. Caranya bagaimana? Ya jadilah kamu seperti yang tadi saya bilang, jadilah kamu seorang yang multitalenta, menguasai banyak skill, banyak belajar, dan juga bisa menganalisa problem yang sedang terjadi di organisasi kamu maupun di komunitas kamu, sobat. Sehingga diharapkan dengan analisa kamu nanti, kamu bisa memberikan solusi-solusi yang bisa menjadi pemecah problem yang ada di komunitas kamu. Jika hal ini kamu lakukan, maka yakin saja, sob, kehadiran kamu itu akan dibutuhkan, akan dirindukan di komunitas kamu maupun di organisasi kamu. Tanpa kehadiran kamu, organisasi maupun komunitas kamu itu akan terasa hampa, karena tidak ada yang mereka dapatkan. Kemudian, ketika terjadi perbedaan pendapat, hargailah pendapat mereka. Jangan terlalu ngotot mempertahankan pendapat kamu. Kalau memang pendapat mereka yang terbaik, ya terima. Ini akan bisa membuat kamu dinilai sebagai orang yang bijak, yang legowo, yang punya jiwa kesatria, gentleman. Kamu tidak memaksakan kehendak kamu untuk dilaksanakan di organisasi kamu maupun di komunitas kamu. Tetapi kamu akan memberikan kesempatan kepada mereka yang punya pendapat yang baik, yang positif, untuk kemajuan organisasi kamu, untuk kemajuan komunitas kamu, untuk kemajuan orang-orang di sekitar lingkungan kamu mungkin. Untuk dilaksanakan. Mungkin itu ya, sob, sedikit edukasi dari saya agar supaya kamu itu diprioritaskan di lingkungan kamu, di organisasi kamu maupun di komunitas kamu. Karena prioritas itu penting, sobat. Jadi ketika di dalam sebuah pergaulan, kamu jangan hanya sebagai pengikut, tapi jadilah kamu sebagai seseorang yang dianggap solutif, dianggap sebagai seorang yang berpengaruh, dianggap sebagai seorang yang terdepan di komunitas kamu. Disitulah kamu bisa menularkan apa yang kamu punya, skill-skill yang kamu kuasai, dan juga hal-hal yang ingin kamu lakukan yang terbaik untuk komunitas kamu maupun organisasi kamu, sob. Kiranya itu ya yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini, dan jika ada pertanyaan ataupun ada masukan, silahkan kamu komen di komentar di bawah video saya ini, sobat. Dan video ini saya cukupkan sampai di sini. Kita akan coba lagi di lain video dan tentunya di lain tema. Terakhir saya doakan buat kalian semuanya, sob, semoga kalian semuanya mendapatkan cinta yang membahagiakan kehidupan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat.